guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo guys, ketemu lagi sama gua dan Dapa Yoi, ya, dimana kita masih setia menemani kalian betul tiap banget. minggunya, tiap minggu sehari udah kayak obat ya kan. Dan ada di hari hari Rabu, Jumat dan Sabtu Minggu. Di mana kenapa gue Gue jadi jadi patah-patah begini sih lo. iya, jadi mikir gini, dia yang dimana setiap minggunya tuh setiap hari setiap Rabu, Jumat dan minggunya tuh punya episode beda-beda. Betul sekali. Dan kita Jadi- pastinya bakal terus, maksudnya di hari Rabu nih. Nah, ini kan beda topik lagi nih, Wan. Kita pasti, pokoknya kita udah nempatin kayak hari Rabu tuh topiknya yang bebas-bebas. Benar. Hari Jumat hari yang butuh Jumat asupan film mungkin, yang iya. yang di hari Minggu yang mungkin ada butuh dokter loh. Nah, karena emang gue tuh udah kayak nguploadin kayak Rabu tuh, lu tuh butuh informasi yang lu ketinggalan tuh hari Rabu cocok banget kayak gitu. Nah. Terus hari Jumat tuh kenapa kita kasih film, karena kalian misal weekend bingung menonton apa, Jumatnya lo dengerin dulu. Di Hari Minggunya tuh kalian habis punya jalan nih. solusi, habis jalan sama gebetan kalian butuh solusi ya dengerin dokter loh. Bener, itu dia. Kita emang Makanya udah pas banget kita kasih hari-harinya sebenarnya ya, Wan ya. benar banget. Dan kalau pengen tahu lebih lanjut kapan kita udah upload apa belum ya, jangan lupa mampir di Instagram kita, yaitu @5project27. Nah, di Instagram kita tuh banyak banget ya linknya ya, Dap ya. Banyak banget. Jadi kalau kalian mampir di Instagram kita itu di @5project27 itu ada Linktree yang mana isinya tuh link-link, atau kalian sekali ngeklik tuh langsung ke bawah ke sana. Misal Facebook kita ada, terus di WhatsApp kita ada, di mana lagi? TikTok ada, Facebook, terus Praktek Facebook ada, WA chat ada, banyak lah pokoknya. banyak banget pokoknya. Jadi kalian gak usah bingung, tinggal di follow aja sama subscribe. YouTube juga penting tuh, karena sebenarnya setiap sosmed atau step yang kita taruh itu pasti lengkap di situ. Nah, kalau misalnya kalian pengen ada rezeki lebih, pengen ngasih kita, Masuk banget ini. bisa ada link Sawerlianya juga ada. Bener. Nah itu. Jadi hari Rabu nih, Man. Ini hari Rabu kita ngebahas salah satu topik. Sebenarnya gue ada perbincangan atau topik yang lumayan rame, Wan, kemarin. Jadi kalau lu tahu, ya lumayan rame. Kalau lu tahu, gue baru kemarin sih, baru baca, telat juga sih. Jadi ada keluarga, ibu sama anak itu yang ditinggal suami sampai jadi kerangka. Oh iya. Gue udah tahu dari minggu kemarin sih, sempat baca di Twitter. Gue sempat baca tulisan yang ada di temboknya, tapi Nah itu kan lagi rame banget tuh. ya, sampai nulis wasiat ya di tembok ya kan. Iya. Gue baca nggak terlalu jelas, baca yang di tulisan di tembok, ternyata yang lu kirim tadi tuh barusan ada tuh yang lengkapnya, ternyata udah ada yang dibikinin. Nah itu. Jadi yang sebenarnya mau kita bahas nih, maksudnya gue punya concern di mana kayak lu tuh apa ya kayak ini kan suami nih yang ninggalin ya kan, si bapak nih. Yang kayaknya iya kan, bapak kan yang ninggalin udah si nikah suami lagi gitu kan. Tadi yang kita baca tuh yang udah nikah lagi, istri ketiga. Ya udah nikah. Nah maksud gue adalah ilmunya nih kayak gimana ya, lu jadi kepala keluarga tuh harus benar-benar gimana ya, apakah salah satu hal yang sulit gitu. Pasti kan, maksud gue gini loh, kenapa dia mati jadi kerangka, kan berarti ada misteri gitu loh. Kayak udah putus asa nih, lu udah putus asa sama keluarga lu, dalam konteks ini kan suami ya, lu udah putus asa sama suami lu yang ninggalin lu, akhirnya lu ngurungin diri, terus kayak nulis wasiat gitu. Itu dan kan udah di level, udah direncanakan juga dong buat bunuh bersama gitu kan. Bener, itu dia. Itu kan dari 2019. Jadi kalau gue baca di Twitter tuh, dia udah, maksudnya dari keterangan tetangga ya, kayak gitu saksinya tuh, dia udah nggak kelihatan dari tahun 2019. Dan tetangganya pun taunya mereka pindah karena sebelumnya minta surat pindah gitu kan. Iya, itu dia. Itu yang maksud gue,
Anjir, maksudnya miris banget sih gitu, miris banget lah. Ada satu keluarga nih yang gimana ya, kayak kalau lu nempatin keluarga lu gitu Wan, ada keluarga yang mati tapi nggak tahu gitu, itu kan Ya, sedih banget ya. iya, maksudnya selama 5 tahun baru dicari gitu. Iya, Aneh banget gitu loh. Kita nggak ada kabar seminggu, 2 minggu, atau nggak salah seminggu, 2 minggu, apa berbulan-bulan nggak nelpon sini sana saudara kan pasti nanyain dong harus. iya itu Apa dia. apa mereka yang tipe tidak dekat sanak saudara? Ya, Kan yang ya ini gue nggak tahu ya kabarnya, kan ini istri kedua Wan. Jadi istri kedua kabarnya. Jadi emang si siapa sih nama bapaknya itu Mutjoyo apa gitu ya. Diwasiat ada lah nama bapaknya. Pokoknya dia memang si yang ini korban itu dia istri kedua sama anak perempuannya kan. Nah itu. Terus dia kabur si suaminya karena nikah lagi sama yang ketiga kan gitu ya. Anjir amat ya. keren ya ilmu suaminya istrinya bisa 3, cuma di fit 1 gitu. Ya, Kayak iya iya. yang Maksud gue sih jadi gini Wan, yang mau gue obrolin sama lu jadi kayak ini dalam konteks kita aja ya, maksud kita sebagai anak gitu. Lu sih menurut gue cara nggak berbakti banget gitu loh ketika ada keluarga, biasanya kan orang tua yang mati gitu. Lu kalau memposisikan lu nih, lu sebagai anak ngelihat, ya maksudnya ini kita bukan amit-amit ya, maksudnya tiba-tiba orang tua lu mati tapi lu nggak tahu kan gimana gitu. cuma ya nggak tahu ya, mungkin kondisi orang kan beda-beda yang ngambil Iya keputusan. iya. Sampai dia ngambil keputusan di titik yang benar-benar sebenarnya itu bukan titik pilihan ya, itu bukan dalam Harusnya. pilihan dalam hidup, mengakhiri hidup itu bukan sebuah pilihan maksud gue. Itu tuh gimana gitu kita udah Iya, iya. gimana ya, kata anaknya aja ditulis aku cuma pengen sekolah Nah, tapi bapak tidak. Nah, padahal iya. anaknya itu udah umur 24. 24, udah umur lu kata bilang apa, Ya seumuran kita. harusnya 24 tuh harusnya udah lebih tua dari kita dong. Kalau misalnya dia meninggal di Nggak tahu sih, kan tapi ditulisnya mah di sini tuh 24 pas ketemu. Ya berarti kan sekarang berarti itu. Iya Seumuran sih. kita gitu. Maksudnya gue nggak ada kepikiran buat ambil pilihan itu sih, lebih baik lu oke lah misalnya, nggak tahu ya, mungkin banyak laki-laki yang di luar sana yang menurut gua dalam menyikapi hal ini, lu nggak boleh ngambil titik kayak ambil pilihan itu sih, karena itu bukan pilihan gitu gua. Lo buat dari dunia ini tuh bukan pilihan gitu ya kan, Bukan ujung lah ya. bukan ujung gitu loh. Lu masih ada step by step lagi, kayak lu harus menyelesaikan masalah dengan bagaimana nih caranya lalu melakukan apa. Karena begini loh, lu ambil titik pilihan itu gua nggak make sense. Ya, maksud gua lihatlah orang yang kurang mampu di bawah sana yang kayak nampar di pinggir jalan, makan aja iya, kadang-kadang iya, korek-korek. Dari siapa mereka aja nggak ada kepikiran buat ngambil jalan bobot dari dunia gitu loh. Mereka Iya, masih mikirin ya makan pakai apa ya, harus cari Iya lagi nih. juga. Maksud gua Iya juga. kalau lu mikirnya itu berarti lu kan terendah dari orang yang berkurang nggak punya rumah sama sekali itu. Benar setuju. Ya itu apa ya? Ya sebenarnya ini jadi topik kayak yang udah lewat-lewat kita pernah bahas lah. Jangan sampai lu berputus asa gitu misal kena masalah atau apa gitu kan. Cuma sih kalau gue juga ya kalau gue sih posisinya mungkin ya ini kan kita nggak tahu detail Iya, masalah si keluarga kan si korban. Cuman sih yang jelas emang yang harus ditanyakan sebenarnya suaminya dulu nih. iya Suaminya kenapa ninggalin itu udah tanda tanya gitu, dan balik lagi kan yang nemuin kan kabarnya kan suaminya kan, itu kan aneh kan, berarti sebenarnya dia nggak ninggalin. Dia pas sama istri kan, dia kan katanya nikah lagi kan sama istri pertama kan dia udah gagal katanya Iya. itu. Berarti kan yang meninggal ini istri kedua. Nah, dia nikah lagi tuh sama istri ketiga. Nah, dia lupa kalau dia punya istri kedua. Mungkin Oh, gitu. iya. Aku nikah lagi lah.
udah senang happy, udah bersenang-senang sama yang istri ketiga. Oh iya lupa kan udah setelah 6 tahun. Kayaknya gue punya istri kedua dah mana gitu. Aku mau jenguk Aku gitu. mau jenguk pulang. Aku inget rumahnya baru keinget nih hari ini setelah 6 tahun. Tapi Iya. sayang aku pulang nih. Wih, rumah kok Nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab. nggak ada yang jawab. Udah banyak pohon akar ini kan. Iya. Pas dia buka udah meninggal gitu kan. Sebenarnya mungkin dia lupa ya, kita positif thinking aja dia lupa. Oh, Yang iya. kedua. Oh gitu ya. Oh iya. Kalau iya. lupa, kalau beneran lupa tolol sih. Kenapa 6 tahun gitu ya? Kalau 6 tahun gitu ingetnya. Anjir. Lupa kan bentar ya 6 tahun. Iya. Cuman maksudnya ya gue sih kalau setiap misalnya ada kayak peristiwa atau apa gitu, gue selalu ngambil konteks ke diri gue juga gitu loh. Maksudnya misal yang jelek nih yang kayak gini, ya jangan sampai gue kejadian juga gitu. Bener-bener. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya di ujung sana atau di jalan depan kita nggak tahu kita bakal jadi kayak apa gitu dengan masalah yang kita dapet. Karena kan pasti beda-beda tuh di depan nanti yang kita nggak tahu. Gue sih maksud gue selalu ngambil apa ya, kayak sisinya adalah ya gue jangan sampai nih misal gue punya istri banyak, gue ninggalin satu-satu. Oh iya, Kan gue nggak mau ya. niatnya kan pengen sih kalau punya istri banyak kan pengen. Pengen. Tapi jangan sampai lupa ya Dap ya. Iya. Iya. Itu loh maksud gue tuh ya jangan sampai lah gitu. Ini kan karena apa ya, kayak aneh gitu loh, Mak. Aneh aja sih buat gue tuh kayak lu ninggalin keluarga gitu. Nah mungkin salah satu penyebabnya lu tuh emang harus siap dalam melakukan kayak untuk jenjang yang lebih serius pernikahan gitu. Nggak cuma kayak burung gue udah pengen bebas nih gitu kan. Ya kan udah nggak mau dikasih jajan lagi, udah pengen punya Iya. nikah, nggak gitu dong berarti. Nggak gitu ya. Ya lu emang harus siap mental dan pemikiran juga sih, karena Benar. menikah Iya, benar sih. menurut gue ya menikah itu bukan menyelesaikan permasalahan. Menurut gue menikah itu adalah menambah masalah hidup lu sebenarnya. Iya. Karena kan biasanya banyak orang yang apalagi cewek-cewek gitu ya, nikah tuh solusi gitu ya. Nikah tuh solusi, tidak. Nikah tuh nambah masalah sebenarnya. Cuma mungkin konteksnya berbeda, karena sebelum menikah masalah lu cuma lu doang yang ngadepin. Nah Ya, setelah betul. menikah lu punya teman baru untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi intinya lu punya teman partner buat menyelesaikan masalah aja gitu. Iya, benar. Bukan dengan menikah buku lama lu. Iya, buku lama lu mungkin ketutup, tapi kan lu beli buku baru gitu. Nah, lu beli buku baru tuh, cuma buku barunya ada gambar pasangan dua aja gitu. Iya, benar. Nah, si Sidunya ada dua lah itu. Nah, Sidunya punya pasangan gitu aja udah. Kan kalau misalnya lu belum married, Sidunya masih sendiri tuh, ya kan? Buku Sidu tuh ya kan, gambar bola dunianya masih sendiri. Nah, pas dia married ada emas lah di situ minimal. Enggak bola dunianya tuh bukan cuma sedunia Ada doang, temanya, ada betul ya. emas lah itu ya gitu. Kalau enggak emas Pluto lah itu ada gitu. dua planet lah jadinya gitu udah. Ya, bisa. Jadi bukan sinar dunia lagi dong. Bukan sinar dunia lagi, ada nambah lah pokoknya planet jadi sinar galaksi ya. Karena gini man, maksudnya walaupun ini apa ya, kayak berita yang buruk, tetap aja ada netizen terutama cewek ya yang jadi narik kesimpulan, tuh kan gue takut nikah cowok begini-gini, kan gitu anjing ya. Iya ya, kenapa tuh cewek selalu menganggap mensamaratakan pria gitu loh, aneh Ada aja gitu. Tapi kalau misalnya ada satu cewek gitu yang melakukan hal-hal buruk, enggak semuanya cewek kayak gitu tahu. Ketutup. Iya, ditutup. Enggak semua cewek begitu tahu. Tapi kalau pas cowok, tuh kan emang anjing cowok tuh. Apa sih gitu? Apa sih? Enggak semuanya. Maksudnya orang-orang kan beda-beda gitu ya. Maksud gua entah itu cewek, entah itu cowok maksud gua. Enggak semuanya hal yang mereka lakukan keburukan ya semuanya buruk gitu enggak. Iya, itu dia. Karena gue baca komen-komen juga. Maksudnya dibalik banyaknya yang kayak ngerasa miris lah, maksudnya empati gitu. Tapi tetap aja ada yang kayak, tuh kan gue takut nikah, cowok tuh gini. Anjing amat gue. Kalau lu takut nikah berarti lu kan belum siap dengan masalah baru aja.
Betul, Ya betul, udah. betul, betul, Ya betul. udah lu gak usah Ya, nikah. Kalau emang lu nggak mau nikah, ya udah lu mau nikah ngapain, sesimpel itu. Ngapain dipikirin, ya, ya, tapi ya, aku ya. pengen nikah, tapi aku takut. Apa itu, mau lu apa anjir? Lu pengen tapi takut, mau lu apa gitu. Bener, Orang bener kan? juga Heeh. kalau belum dicoba ya nggak bakal tahu. Lu aku pengen berenang tapi nggak bisa berenang gitu, Bener, ya bener, kan? bener, bener. Aneh Bener. Kalau gue banget. juga nyimpulnya gini, Wan, karena kayak yang tadi kita bilang, dengan menikah, lu kan buku lu baru nih, lu yang nulis Nah sebenarnya gitu. itu Lu maunya apa, lu maunya gimana tuh, lu yang nulis sebenarnya. cuma Jadi bareng-bareng ketakutan tuh aja datangnya dari, nulisnya. iya ketakutan datangnya dari lu sendiri karena lu nulis ketakutan mungkin. Ya jadinya buku lu ya ada yang serem-serem mungkin bayangan Ada lu kan yang gitu serem-serem. sebenarnya. Padahal kan enggak semuanya pernikahan itu serem. Ya kita nggak tahu sih, kita belum nikah ya. Iya, Kita belum nikah. Cuma dari sudut pandang gue sih, ya emang pernikahan ya nimbulin masalah baru aja. Cuma iya bedanya sih. ada Masalah partnernya aja. masalah gede malah. Iya, maksudnya ada partnernya aja buat ngadepinnya. Entah itu lu kayak misalnya, entah itu lu gue jatuh tapi ada temen gue nih, ada partner gue Iya, juga nih ikutan jatuh, kayak gitu aja sih. Gitu. iya, 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 iya. Terus Tinggal gini, ada juga yang apa namanya ngomen gini Wan. Ada kayak yang gua rasain. Kayak banyaknya orang yang ngomongin kayak cara berbakti sama orang tua kayak gitu-gitu. Kayak gimana ya? Maksudnya lu sebagai anak, maksudnya gini, si kan anaknya ikut-ikutan ya gitu loh. Ini apakah anaknya disuruh sama si ibunya kah gitu? Udah kita mati aja yuk gitu. Apakah memang si anaknya pun sudah putus asa juga, gue nggak tahu. Cuman maksud gue gini, ketika orang tua nyuruh kita yang buruk-buruk kan nggak mungkin ya kita kita ikut turutin. Ya maksud gue yang dalam otak gue tuh iya kita berbakti gitu sama orang tua kan gitu. Tapi kan dalam hal yang bagus-bagus gitu, bukan dalam hal yang jelek-jelek gitu. Yang ya contohnya di sini kan bunuh diri kan jelek banget gitu. Yang lu bilang tadi, maaf serendah-rendahnya manusia gitu kan. Udah nggak menerima kenyataan lah gitu, udah yang udah lah gue pengen mati ya, itu kan aneh ya. Maksud gue lu gimana nih, kayak lu nanggep aja kalau masalah berbakti gitu sama orang tua gitu kan, ya gimana kalau lu? kalau ngajakin belajar bareng sih bukan berbakti namanya, itu sih Ya makanya maaf, itu buat apa jelek bareng. Maksudnya kalau gue pernah ngedenger ceramah atau konten sekilas aja, lu berbakti tuh pada hal yang sewajarnya. Kalau misalnya emang orang tua lu menyuruh lu untuk melakukan mencuri kejahatan, lu ngapain lu lakuin, lu lawan harusnya. Ya lu nah lawan itu atau lu tegur, maksudnya berarti kan konteks berbakti ini ada batasannya. Kalau misalnya yang buruk-buruk atau dengan hal kejahatan ya enggak, apa yang diturutin gitu kan. Nggak ya, mungkin gini, konsepnya kan orang tua adalah orang yang membimbing kita menuju surganya Tuhan kan, ya, ya, ya kan. Nggak mungkin orang yang ngebimbing lu tuh malah melakukan hal yang nggak bagus. Itu misalnya itu kan bukan membimbing ke surga tapi kan ke neraka gitu kan. Masa ya lu dibimbing, nah, ini jalan untuk mobil tapi kita pakai motor ke sini aja yuk, kan nggak mungkin lo ngikutin dong. ya, Nah ya, ini jalannya lawan arah loh, udah di sini aja, Iya. nggak mungkin dong. Lu kalau misalnya pakai logika aja nggak mungkin, nanti ketabrak mah. Ya apa? Emang kita kan pengen uji nyali aja. Masa lu ya udah ayo, enggak dong ya Ya, kan? Pasti kan ya itu. ngelawan dong. Enggak dong. Harusnya kan ya mungkin Iya, iya. mungkin konteksnya mungkin kalau dalam hal yang ini mungkin emang mereka sama-sama mentalnya aja udah drop mungkin. Di satu sisi mereka mentalnya sama-sama drop, dan di satu sisi juga mereka tidak ada orang yang mereka tidak punya tempat untuk bercerita. Ini gitu. Iya mungkin. Salah, Oh iya. salah satu hal kenapa orang banyak banget faktor bundir, mereka tuh tidak bisa meluapkan emosi mereka keluar. Maksudnya nggak bisa keluarin emosi mereka yang ada di dalam diri. Entah mereka nggak bisa cerita ke orang lain, entah mereka tidak terbuka dengan orang lain. Pokoknya mereka benar-benar menutup diri. Padahal ya kalau emang lu punya masalah apapun, seberat apapun, ya lu cerita aja gitu ke siapapun. Emang banyak orang yang tolol juga sebenarnya. Temen lu lagi depresi, entah temen lu lagi
butuh cerita, tapi gitu aja kok. Ngeluh sih, gua nih gini-gini. Enggak monyet, enggak nyet gitu. Maksudnya masalah lu sama masalah mereka tuh beda gitu. Terkadang tuh lu cukup jadi pendengar aja. Kadang lu nggak cukup ngedengerin aja. Banyak banget kan orangnya. Gue pengen cerita dong kayak gitu. Gue tuh sebenarnya lagi gini tahu putus. Iya. Lu galau mulu. Baperan lu ini. Nyet. Gak gitu konsepnya, maksud gue. Mungkin di saat lu ngomong kayak gitu, dia akhirnya berpikir orang yang gue percaya, gue bisa cerita ke dia aja, dia nggak ngerti. Terus siapa lagi ke cerita? Biasanya orang-orang yang kayak gitu kan orang-orang yang hilang dan lupa akan Tuhan. Guys, mantap. Ya kan? Iya. Jadi benar. Biasanya orang-orang yang kayak gitu kan gak pernah bercerita sama Tuhan gitu. Ya, gue juga gak pernah sih sebenarnya. Ya, maksudnya. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak bisa dengerin gue cerita. Iya, benar. Iya sih, iya juga sih. Gue juga baru kepikiran, apakah nggak ada lagi itu ya orang yang, maksudnya yang deket sama keluarga ini gitu, yang sehingga mereka kok nggak bisa cerita, dan ya itu bundir itu kan. Mungkin ada yang deket, tapi mungkin kebanyakan orang tuh mendengarkan cerita orang lain tuh bosen nih, bete. Masa sih? Enggak juga. Maksudnya ada beberapa yang kayak gitu, gua nih kayak gini. Malah ada yang beberapa malah adu nasib anjing. Kan bukan gitu konsepnya maksud. Gue cuma pengen ceritain doang, bukan ngadu-ngadu nasib gitu maksudnya. Iya. Terkadang lu cukup ngedengerin aja gitu. Benar. Ya enggak sih, cuman maksud gue poinnya adalah, apalagi kan ini yang udah menikah gitu, misalkan harusnya punya keluarga dari kedua belah pihak gitu, misal curhatin soal suaminya ke misal gitu keluarga suaminya gitu, itu kan bisa. Maksud gue ternyata ya mungkin memang itu tadi, mungkin memang orang-orang yang ada di sekelilingnya udah nggak peduli mungkin, atau mungkin emang dia dirundungin, bisa jadi Tuhan. Maksudnya dia emang nggak yang kalau ngumpul nggak diajak, misal kayak gitu, bisa jadi. Lagi kumpul keluarga ya makan daun pisang, dia pakai piring di pojokan sendiri gitu. Ya, iya benar. Mungkin emang nggak punya tempat buat cerita aja sih. Jadi banyak lah. Ini justru inilah kenapa gue Meron tetap terus podcast gitu. Ya sebenarnya ini dalam rangka ngobrol kita juga. Iya, salah satu ya pertama ngisi waktu kosong luang kita. Dan yang akhirnya udah mulai jadi kayak kebiasaan. Dan kedua, ya tempat kita untuk melupakan dunia sesaat aja tuh. Iya. Kita kadang-kadang emang dibalik misalnya udah ngetek, kita ada curhat-curhat dikit. Gitu. Iya, maksudnya kayak misalnya kita udah ngetek nih, ya udah lupa dengan halunya karena ternyata asik aja ngobrol, cerita, tukar pikiran. Udah selesai ngobrol, diam, wedap gue duluan ya. Iya man, gue duluan. Tolol lagi, kepikiran lagi, gitu sebenarnya. Cuma maksud gue, kenapa kita butuh orang lain untuk mendengarkan cerita atau enggak ngobrol ya, karena kita untuk melupakan masalah kita sesaat. Entah itu cuma 10 menit, 15 menit itu lumayan loh. Ibaratkan kayak lu nge-restart otak lu yang pusing mikirin, aduh gue besok makan apa ya. Terus tiba-tiba ada temen lu datang, ngobrol, ketawa-ketawa, hai. Lu kan otak lu kan refresh lagi tuh. Ya kan? Putar lagi, istirahat lagi. Udah selesai ketawa, gue duluan ya pulang. Udah nyampe rumah, kepikiran lagi. Nah, otak lu mikir lagi kan, baru kerja deh. Nah, setidaknya untuk refresh lah otak lah. Gue gitu lah, makanya suntuk jenuh, take me gitu. Iya benar. Ada topik apa nih gitu kan? Nggak ada nih, cari apa ada pokoknya. Gitu kan, salah satu. Benar. Hari ini ada topik apa nih? Nggak ada. Cari dah apa ya? Kadang-kadang gue cuma dapat via Zoom gini doang, via Discord jalan kamera, diem, gue lagi ngapain, udah ketemu belum, oke. Entah gue nyari apa, udah sejam nih, udahlah apa aja lah, ya udah ayo gitu.
Ya sebenarnya berarti berarti kalau ditarik lagi ke ujungnya, memang dari kasus ini ya pentingnya sekali gitu manusia untuk hidup sama Bersosial, manusia iya, lain gitu. iya, penting banget. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kita Sendiri memang sendiri. butuh butuh sosok yang apa ya, maksudnya mungkin masih ngerti sama kita, bahkan kayak se sehero-heronya superhero ya masih ada kekasihnya gitu, masih ada orang yang maksudnya dia percaya buat Karena cerita gitu menurut kayak gua manusia tuh bukan makhluk individu sebenarnya. iya Dia iya. tuh makhluk yang bersosialisasi. Enggak kok gue bisa hidup sendiri. Ah, tai lu mati orang juga yang nguburin gitu maksud gua. Ya kan? Gue introvert gitu. Gue nggak bisa ketemu sama orang lain. Lu kalau mati yang nguburin rame anjing maksud gua. Lu nggak mungkin dong lu mati yang nguburin aku satu orang aja ya. Udah lu mati udah diem gitu maksud gua. Lu yang mati mah introvert nggak ada tuh yang lu mati introvert. Enggak, Iya benar enggak. Enggak, benar. Ya itu enggak itu ada. emang penting banget kita punya orang-orang di sekeliling kita Iya. yang Lu kalau introvert lu mati ya jangan di rumah, minimal ke laut Nah, udah di situ dah. oh Nah, gitu. iya kan gak Bunuh diri jauh juga dong. kan. Bunuh diri juga. Enggak maksudnya kayaknya gue mau mati nih. Udahlah jalan-jalan ke laut gitu. Bisa. Oh gitu. Ya, bisa. Ya, Ya makanya masih memang bukan itu. individu maksudnya kan. Saling membutuhkan gitu. Benar. Ya kita penting sih, apalagi makin ya kita tahu lawan kayak istilah makin tua temen lu makin dikit Nah, gitu kayak bener. Makin makin tua tua. tuh lu makin susah bercerita apa keluh Iya, kesah lu. iya, Lu makin susah buat ngungkapin ekspresi dan emosi lu. Makanya iya. lu tuh butuh beberapa orang yang kayak misalnya lu percaya untuk bisa sharing lah, bisa tukar pikiran lah, ngobrol. Mungkin lu jenuh dalam kondisi rumah tangga, ya lu main lah keluar. Bukan main yang aneh-aneh, mungkin lu ketemu temen lu, Iya, ngobrol ataupun apa gitu ya, buat ngeluangin pikiran. iya, benar. Itulah maksudnya penting banget buat apa ya kayak lu nih mungkin yang teman-teman di sini yang dengernya masih sekolah atau masih muda dari kita, lu coba deh dari sekarang kayak ngerangkul teman-teman lu mana nih yang benar-benar lu bisa percaya gitu, lu bisa sharing banyak sama dia gitu. Karena emang jujur aja emang gue juga ngerasain nemuin temen yang ya maksudnya di sini konteksnya temen yang bisa ngobrol ya itu emang agak sulit memang dibandingkan Iya, maksudnya kalau bener. temen main mah Temen banyak main banyak. banyak Temen main ya lu nongkrong belum tentu temen yang dapet dapet gitu, tapi belum tentu kalau misalnya kayak ngomongin hal yang pribadi kan gak mungkin juga di tongkrong. Hal di tongkrong kan pasti beda ya. Lu ngomongin hal pribadi dicengin kan, ya ya kan. Apalagi kayak misalnya ngomongin hal yang romantis atau apa kan gak masuk gitu di tongkrongan lu. Karena menurut gua tongkrongan tuh tempatnya untuk kita udah lupa akan dunia aja, kita ketawa-ketawa, iya tahu gitar-gitaran iya. dan Benar. lain-lain ya. Itu bukan hal untuk kayak rata curhat dong gitu, enggak. Beda Jelas. dong konteksnya gitu. Tapi banyak loh yang curhat di nongkrong itu lagi Iya misalnya di sih. coffee shop banyak itu Tapi kan anak-anak biasanya sekarang. udah deket juga. Iya Tapi kalau sih di tongkrongan gue sih gue gak kepikiran gitu sih. Karena gak masuk aja. Gue kalau karena udah tahu orang-orangnya juga iya ya. udah tahu orang-orangnya juga. Orang-orangnya oh tidak gitu, nggak mungkin sih kayaknya. Nah kecuali Benar. kalau yang di temen SMK gue tuh, nah itu baru masuk. Gue Iya. di temen SMK gue aja awalnya dari cerita cintaku jadi cerita hidupku. Jadi ngelingkup semua ya. Iya, dan yang mainnya awal main TOD nih. TOD dari kelas 3 TOD nginep di rumah temen Bagas gitu kan TOD. Ceritain dong mantan lu kayak gimana, ya kan? Karena udah keseringan tuh main TOD, sampai gue tahu tuh udah dari A sampai Z, anjing. Gak ada lagi yang bisa dikulik dari dia gitu kan. Udah tahu semua gitu. Ya akhirnya ceritain hidup, udah selesai, udah pada lulus, udah kerja, ya bukan. Benar. Seru banget sih sebenarnya. Ya itu tadi ya maksudnya kalau kita ngambil pelajaran gitu dari kasus ini yang ada di mana sih Bandung. Itu emang ya gue sendiri Miris sih. sebenarnya miris gitu. Gue berempati. Maksudnya ya jangan sampai lah gitu terjadi di keluarga gue entah siapapun itu gitu. Misal teman-teman gue juga gue kan nggak pengen lah gitu ada teman atau keluarga yang kayak kejadian gini kan anjing miris banget.
mati. Ari kamu Kayak jangan ya, ini Ari. kayak mati. Lu ngeliatnya cuman tulang itu aneh ya. Iya. Ari, kamu jangan ya, Ari. Aku tahu kamu di rumah aja. Kamu jangan ya, Ari. Jangan-jangan pas kita Ari pas buka, udah ada tulang doang. Ih, tulang Ari ini. Jangan, Ari. Ini shit juga lagi. Iya, shit. Aku email gua nih passwordnya. Jangan lupa akun email gua nih. Login dong tiap Loginin tiap hari. Soalnya bulan depan ada Starlight Epic. Natalia itu. Jangan ya, Ari. Bangsa. Aduh. Mau mati masih kepikiran sedikit. Aduh, Ari lagi. Ya benar. Ya itu mungkin yang jadi topik hari ini lah ya. Maksudnya gua Iya lah. sih ngerasa Intinya ambil gue garis bawain sih kalau emang misalnya lu punya masalah atau lu cari orang yang bisa buat ngedengerin masalah lu aja. Terkadang gue tahu lu nggak butuh solusi, cukup didengar aja. Buat kalian yang punya temen yang pengen ngobrol, jangan di Nah, benar. Itu Itu ada adab, maksudnya adab mendengarkan gitu. Maksudnya Iya, sebagai maksud lu gua. nih. Ya kalau benar-benar lu sebagai temen deket dari temen lu misalnya yang mau cerita gitu, lu tuh jangan deh kayak motong-motong gitu, jangan yang ngebandingin gitu, jangan Lu yang mau sotoy. mau ngasih solusi nggak apa-apa, tapi masih solusi gue wajarnya aja. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa ngasih solusi atau apapun, udah deh, kamu diem aja, ngedengerin aja. Kadang tuh dia cuma Kok. pengen didengerin aja gitu. Iya, bener. Cukup sebenarnya yang kayak gitu tuh. Kayak gitu aja udah, menurut gua kayak gitu aja lu tuh udah dapet pahala karena lu yang emang lagi susah aja. Mungkin dari lu yang cuma ngedengerin, dia akhirnya nggak jadi. Mungkin dia tadinya awalnya punya pikiran aneh buat diri dia. Lu gara-gara lu ngedengerin dia, jadi dia nggak punya pikiran aneh lagi. Ya itu lu sama aja menyelamatkan orang lain lah. Benar. Tanpa misalnya ada agama apapun ya itu dari mereka yang pengen ke isekai aja. Ya, isekai. Iya benar. Ya itu tadi lah memang apa ya maksudnya ya kita sama teman harus dekat gitu apalagi ketika udah cerita ya itu tadi yang maksudnya gue setuju sama Irwan itu kayaknya nolongin temen lu gitu yang mungkin dia udah mikirnya aneh-aneh, dia mikirnya dia udah sendiri gitu. Oh ternyata masih ada teman gue nih yang masih dengerin gue lah, masih mau sama gue yang dengan begini gitu misal. Soalnya kan itu emang benar. Soalnya kan banyak banget ya kasus-kasus yang kayak budir-budir kayak gitu. Yang di jembatan itu aja lu tahu, yang laki itu. Yang mana? Yang ada yang budir di jembatan itu loh, yang anak sekolah. Yang kasus kemarin pun ada tuh yang di mana. Oh iya. Itu juga. Ya lu mungkin lu mungkin teman-teman lu yang happy lu mungkin lihat dia ketawa-ketawa aja, mungkin pas dia lagi sedih pengen cerita ya lu tolong dengerin. Kali aja lu bisa lu jadi orang yang berharga di dia gara-gara ya udah ke dia, akhirnya dia nggak pikirannya kan. Toh lu juga nggak rugi amat ngedengerin orang ngobrol gitu. Iya. Terkadang ngobrol juga asik. Terkadang tuh lu dari ngedengerin orang tuh lu bisa dapat ilmunya sih sebenarnya. Makanya gue senang banget ngedengerin cerita orang. Tuh gue senang banget karena apa yang orang lain alami itu belum tentu gue alamin gitu. Iya. Nah jadi mungkin ada yang kayak gini. Caranya tuh biar gue nggak kayak gini. Itu sih simpel itu. Pengalaman. Iya. Bener emang pengalaman tuh adalah hal yang paling berharga. Tapi bukan cuma pengalaman lo doang, pengalaman orang lain juga berharga menurut gue. Jadi sesimpel ngedengerin orang lain ya sama aja lo tolongin atau nyelamatin orang lain. Ya benar. Setuju. Ya betul lah. Ini close statement mungkin tadi ya dari Ron ya. Ini satu episode yang mungkin ini menyinggung teman-teman kita gitu. Yang pengen pergi ke isekai ya. Iya. Jangan deh gitu. Kamu bukan Kirito itu. Iya. Mungkin kamu ntar bundir masuk isekai bunuh monster dapat cewek banyak. Enggak ada. Dicabik.
Indah udah. Jadi ya buang jauh-jauh lah pikiran aneh-aneh ketika lu dapet masalah. Karena emang masalah tuh bakal lewat, bro, gitu. Maksudnya Bener. semua tuh nggak yang nyata gitu. Bukan nyata ya, maksudnya semua nggak apa ya? Kayak nggak selamanya gitu. Semuanya bisa berubah-berubah. Nggak ada yang abadi, men. Asik. Lagu di Masif. Tak ada Bukan yang... masih dong, Noah dong. Oh iya Noah ya. Salah band. Salah band. Noah. Tak ada yang abadi. Tak ada yang Iya, iya. abadi. Oke. Ya, itu. Nyanyi dulu siap. Nyanyi dah. Nggak ada. Oke. Iya. Untuk episode kali ini bakal kita tutup dengan sebuah lagu yang kita persembahkan dari Mas Dava. Sampai ketemu di next episode. Ya. Jadi buat kalian para pendengar terus semangat. Oke. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Abadi.